Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridahu, al-muntaqimi mimman khalafahu wa asahu, alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma afahu, al-mutakaffilu bil arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansahu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan 'abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladhi ikhtarahu Allah wastafahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwahu wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam, fa huwa yawma tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tamjid. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tiada kata terindah yang layak terucap dari lisan kita pada kesempatan pagi hari ini selain alhamdulillah. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Memberi, sekaligus mengantarkan kita hingga hari raya ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pembuka hidayah bagi umatnya, serta kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua yang senantiasa berharap diakui umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Khatib berpesan kepada diri pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini, mengakhiri rangkaian ibadah Ramadan disertai dengan renungan bersama bagaimana kita meneruskan dan melestarikan nilai-nilai Ramadan yang baru saja kita lewati. Tujuannya adalah agar kita semua memiliki orientasi yang jelas dalam melangkah ke depan. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hikmah pertama puasa Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah untuk umat Rasulullah agar dapat melipat gandakan pahala ibadah dan meraih bermacam-macam kebaikan. Sebagaimana diketahui, usia rata-rata umat Rasulullah itu hanya 60 tahunan. Dengan adanya bulan Ramadan, ibadah kita bisa menandingi ibadah umat-umat terdahulu yang usianya sampai ratusan tahun. Hal ini terjadi karena dilipat gandakannya ibadah umat Rasulullah di bulan Ramadan. Salah satunya melalui malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Puasa memberi pelajaran bahwa Allah puasa mengunggulkan suatu perkara di antara perkara-perkara yang lain, dan bulan Ramadan pun diunggulkan di antara bulan-bulan yang lain. Demikian halnya Allah mengunggulkan hamba-hambanya di antara hamba-hamba yang lain, sehingga tak heran kita mendapatkan ada manusia yang berilmu, yang alim, yang kaya, dan seterusnya. Di sisi lain Allah juga kuasa menjadikan hamba-hamba sebaliknya dari keadaan tersebut. Artinya bukan Allah tak kuasa membuat kaya semua hambanya, bukan Allah tidak kuasa pula memberi ilmu kepada semua hambanya, tetapi di balik itu Allah memberikan keadilan dan hikmah yang luar biasa. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kedua pelajaran penting lainnya dari Ramadan adalah melahirkan hubungan dan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada hamba yang dapat melihat hakikat hubungan dan rahasia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantas tidak ada yang berhak membalas puasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pelajaran Ramadan yang satu ini sangat penting bagi kita untuk selalu mengaitkan segala sesuatu dengan Allah, sehingga kita selamanya berhubungan dengan Allah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, merasa diatur oleh Allah, merasa digerakkan oleh Allah. Layaknya kita sedang berpuasa, tak berani membatalkan puasa karena merasa dilihat Allah, meski tak ada seorang pun yang melihat. Pada intinya segala sesuatu yang terjadi tak ada yang luput dari pengawasan dan ketentuan Allah. Begitu pula kita ibadah itu bukan karena makhluk tetapi karena Allah, sehingga harus merasa berada di hadapan Allah. Selanjutnya kita tidak berani berbuat dosa sebab merasa ditatap oleh Allah. Inilah yang namanya ihsan, sebagaimana digambarkan Rasulullah saat ditanya malaikat Jibril, qala ya Rasulullah mal ihsan? Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innaka yaraka. Yang artinya malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, apa artinya ihsan? Beliau menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kendati engkau tidak melihatnya, tetapi Allah selalu melihatmu. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran ini harus benar-benar dijiwai dengan menyadari bahwa ibadah kita hanya untuk Allah dan seperti berada di hadapan Allah. Kendati belum bisa merasa berada di hadapan Allah, sadarilah bahwa kita senantiasa ditatap oleh Allah. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketiga pelajaran Ramadan adalah menyadarkan bahwa kewajiban berpuasa dengan menahan segala sesuatu yang sebelumnya halal seperti makan dan minum hanya pada bulan Ramadan. Namun puasa dari perkara yang haram itu sepanjang bulan, bahkan seumur hidup. Jika selama puasa kita diperintah menahan diri dari perkara yang halal, maka apalagi perkara yang haram. Sesungguhnya puasa ingin memberi pelajaran kepada kita semua bahwa dalam segala hal tidak boleh berlebihan, termasuk dalam menikmati perkara yang halal. Ramadan mengajarkan kita tentang kesederhanaan karena Allah tidak menyukai manusia yang berlebihan. Demikian sebagaimana yang diamalkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid. Juga makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31.
Dalam ayat yang lain, orang yang berlebihan itu diancam digolongkan ke dalam ahli neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annal musrifina hum ashabun nar. Sesungguhnya orang yang berlebihan mereka itu golongan ahli neraka. Surat Al-Mu'min ayat 43. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Keempat, puasa memberi pelajaran bagi kita untuk menyantuni kaum kafir dan du'afa. Selama puasa kita menahan lapar dan belajar merasakan bagaimana laparnya orang-orang lemah. Sehingga di akhir Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, infak dan sedekah. Di antaranya untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kita kepada mereka. Yang lebih penting lagi, zakat itu untuk membersihkan diri dari segala macam kotoran batin yang tak terlihat secara kasat mata. Sekaligus zakat juga menjadi penyulam dan penambal puasa kita dari perkara yang merusak kesempurnaannya. Dari zakat ini diharapkan mengingat bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain yang harus diberikan. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, itulah sebagian pelajaran Ramadan untuk kita cermati bersama. Masih banyak pelajaran lain yang dapat kita renungkan dan kita maknai. Sekali lagi, kita jangan sampai melewatkan dan meninggalkan Ramadan tanpa kesan. Harus ada nilai yang membekas dan pelajaran berarti bagi kita sebagai hasil gemblengan dan didikan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang kembali kepada fitrah, yang berarti kembali kepada kesucian dan ampunan dosa-dosa. Semoga amalia kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqushu'ana wa tadarru'ana
وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.